Pemirsa, puluhan anggota geng motor di Kota Makassar kembali berulah. Permukiman warga serta sejumlah fasilitas umum rusak setelah menjadi sasaran amukan komplotan geng motor. Komplotan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melancarkan aksi penyerangan ke permukiman warga di Jalan Manuruki, Kecamatan Tamlate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyerangan ini dilakukan setelah mereka menggelar aksi balap liar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Menggunakan batu serta senjata tajam, komplotan geng motor merusak sejumlah fasilitas umum. Mereka juga merusak kaca-kaca rumah warga hingga etalase toko yang berada di pinggir jalan. Banyak, Pak. Puluhan. Puluhan. Itu naik motor mereka semua. Motor. Ada yang bawa senjata tajam, Pak. Lengkap, pokoknya busur-busurnya banyak semua itu. Busur parang. Itu di depan ada kena parang tadi itu. Oh, yang kena korban satu orang. Ini anak-anak sepeda. Anak-anak geng motor memang atau? Anak-anak geng motor. Dalam sepekan terakhir, sudah 3 kali aksi penyerangan geng motor ini dilakukan di tempat yang sama. Diduga aksi penyerangan ini dilakukan lantaran komplotan geng motor kesal karena dilarang warga melakukan aksi balap liar di jalan tersebut. Polisi masih menyelidiki pemicu bentrokan antara ormas dengan Karang Taruna di Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden, namun membuat para pedagang pasar ketakutan. Bentrokan antara anggota sebuah ormas dan Karang Taruna terjadi di perempatan sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang menggunakan kayu dan besi. Bentrokan yang dipicu rebutan lahan membuat panik para pedagang yang berada di Pasar Tumpah Cikarang. Beruntung, aparat kepolisian dari Mapolres Metro Bekasi tiba di lokasi dan berupaya membubarkan kedua kubu. Petugas bahkan harus melepaskan tembakan ke udara berkali-kali. Wah, khawatirnya gini yang belanjanya, Pak, nih. Nggak ada yang belanja. Kita udah pada belanja nih, ya kan? Terus ada kejadian kayak gini, orang nggak pada belanja, Masya Allah. Ini modal bukan duit sedikit, Pak, gitu kan? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab bentrokan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang perempuan Parubaya ditemukan tewas di tepi sawah dengan luka di leher di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pengidap gangguan jiwa itu diduga menjadi korban pembunuhan. Warga desa Sri Banding, Ogan Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan mayat wanita dengan kondisi mengenaskan di tepi sawah. Leher wanita ini terluka parah, diduga akibat benda tajam. Jasad korban diketahui bernama Tarbiyah, berusia 50 tahun yang diduga menjadi korban pembunuhan. Dari keterangan keluarga, korban mengalami gangguan jiwa sejak berpisah dari suaminya. Sementara dari hasil visum, korban diduga sudah meninggal dunia lebih dari 6 jam hingga ditemukan warga. Jadi dia itu sudah saking itu belum, karena dia menggunakan itu sepertinya barang itu, senjatanya itu setengah tajam. Tumpul ya. Iya, jadi Kini polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap misteri kematian korban. Untuk mengetahui seperti apa kronologi penemuan jasad perempuan di tepi sawah, sudah bergabung bersama kami Kanit Pidum Polres Ogan Ilir, Ibda Hari Putra Makmur. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Hari, sejauh ini ketika ditemukan sudah diperkirakan ini sudah meninggal berapa lama, Pak? Pada saat ditemukan diperkirakan meninggal pada pukul 2 pagi. Ditemukan pukul berapa, Pak, tepatnya? Pukul 5.30, Mbak. Setelah ba'da subuh. Oke, jadi beberapa jam ya, Pak ya? Iya. Apakah sebelumnya ada saksi mata yang melihat korban ini pergi dengan seseorang, Pak? Untuk saat ini, Mbak, belum ada saksi yang menyampaikan hal seperti itu. Namun, saksi yang pertama kali melihat korban telah meninggal dunia, tepatnya pada pukul 5.30 pagi.
Baik, apakah ada laporan dari keluarga Pak, korban ini keluar rumah pada dini hari jam 2 pagi itu untuk apa atau dengan siapa Pak? Jadi Mbak, untuk korban ini hampir setiap hari sekitar pukul 12 malam, pukul 2 pagi keluar rumah sendirian berjalan sekitar lingkungan wilayah sana dan mengambil barang-barang seperti jemuran pakaian, barang-barang rongsokan. Baik, itu, Mbak. Sejauh ini hasil autopsinya seperti apa Pak Hari? Hasil autopsi dari korban terdapat luka sayatan oleh benda tajam dan hampir putus Mbak di bagian leher Mbak. Baik, sejauh ini berarti apakah sudah dapat dipastikan ini merupakan korban pembunuhan Pak? Benar sekali Mbak, untuk sampai saat ini dapat kami pastikan bahwa korban merupakan hasil dari pembunuhan Mbak. Baik, Pak Hari tadi Anda menyebutkan bahwa setiap jam 12 malam sampai subuh atau dini hari ini korban memang kerap kali keluar rumah untuk mencari barang-barang rongsokan. Apakah memang pekerjaan sehari-harinya sebagai pemulung? Kami sampaikan sebelumnya Mbak, untuk korban merupakan orang dengan gangguan jiwa sejak usia 23 tahun sampai dari keluarganya. Jadi pada untuk korban tinggal sendiri di rumah, namun sekitar pekarangan rumah ada keluarganya. Setiap malam keluar mencari barang rongsokan, dan apabila ada melihat jemuran-jemuran pakaian yang ada di sekitar rumah diambil oleh korban Mbak untuk disimpan di rumahnya. Baik, sejauh ini sudah berapa saksi Pak yang diperiksa? Untuk sejauh ini ada 6 saksi yang telah kami periksa. Yang pertama saksi yang pertama kali melihat korban. Baik, kalau dari keluarga sendiri seperti apa Pak? Dari keluarga sendiri menyampaikan bahwa untuk korban ini sering keluar malam Mbak, artinya jam 12 malam sendirian. Dan dari keluarga sendiri terakhir melihat korban pada pukul 5 sore di sekitar rumahnya. Oke, berarti ketika korban ini meninggalkan rumah pada pukul sekitar jam 12 malam ini tidak ada yang melihat ya Pak ya? Tidak ada yang melihat Mbak untuk sampai saat ini Mbak. Baik, Pak Hari tadi Anda mengatakan bahwa korban ini sering keluar rumah kemudian mengambil pakaian barang-barang rongsokan dan juga pakaian yang sedang dijemur pun sering kali diambil oleh korban. Apakah ada memang warga ataupun orang lain yang kesal dengan perbuatan korban ini Pak? Sampai saat ini kami dapatkan informasi bahwa sebelumnya ada warga yang datang ke rumah mengambil baju yang telah diambil oleh korban, namun dengan cara yang baik-baik. Itu keterangan dari keluarga korban. Baik, sejauh ini dari 6 saksi yang diperiksa itu siapa saja Pak, dan apakah ada yang mengarah ke terduga pelaku? Untuk sampai saat ini saksi yang kami periksa, saksi yang melihat korban pada saat pertama kali, kemudian keluarga korban, dan juga ada nama yang kami kantongi yang diduga TSK, Pak. Baik, Pak Hari, sejauh ini ada senjata tajam yang ditemukan di lokasi dan ada sidik jarinya. Apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku, Pak? Untuk senjata tajam yang ditemukan di TKP bukan merupakan TSK, namun ada sarung yang diduga tajam yang digunakan TSK untuk melukai korban. Baik, jadi bukan senjata tajam yang ditemukan di lokasi, namun ada parang lain ya Pak ya? Bukan parang, Pak. Sarung dari tajam tersebut, Pak. Oh, sarung dari senjata tajam tersebut. Iya. Itu apakah sama dengan yang ditemukan di lokasi, Pak? Ditemukan di lokasi, Pak. Ada beberapa barang bukti yang kami temukan. Seperti gunting, jarum suntik, pakaian, barang rongsokan, dan sarung sajam yang terbuat dari kertas makanan, Pak. Baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibda Hari Putra Makmur telah bergabung bersama kami di Newsroom dan semoga pembunuhan ini segera terungkap. Terima kasih Pak. Pemirsa, 1 bulan sudah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum terungkap. Isu liar beredar menyebutkan anak pertama korban memiliki kunci rahasia mobil mewah tempat ditemukannya kedua korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat belum terungkap. Hal ini pun memunculkan isu liar. Salah satu isunya adalah Yoris Raja Amrullah, anak pertama pasangan Tuti dan Joseph Hidayah, memiliki kunci rahasia mobil mewah tempat ditemukannya jenazah korban. Dari isu yang beredar, jenazah kedua korban akan dibuang menggunakan mobil milik korban, namun gagal karena mobil dilengkapi kunci rahasia yang dipegang Yoris. Polisi mengatakan setelah olah tempat kejadian perkara, diduga pelaku pembunuhan menggunakan mobil putih dan motor biru. Jadi itu pakai kunci manual, itu kan Alphard tahun 2003 ya, wheel up. Jadi kalau masalah kunci rahasia nggak ada kunci rahasia sih. Jadi itu cuma manual aja di kontak. Kan kepolisian kemarin merilis diduga pelakunya itu menggunakan NMAX biru dan Avanza putih. Itu ada kecurigaan nggak orang dekat yang menggunakan mobil? Belum sih, masih belum. Ada nggak orang dekat yang pakai NMAX biru itu? Belum sih, kalau masalah itu kan kita nyerahin juga ke kepolisian, jadi nggak tahu. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi mencari mobil dan motor dengan merek dan ciri yang mirip. Ada ribuan unit motor berwarna biru dan dikerucutkan menjadi 26 unit. Sejak awal kasus ini mencuat, suami sekaligus ayah korban Joseph telah didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini untuk mencegah kecurigaan terhadap dirinya. Salah satunya karena Joseph memiliki istri selain korban. Sementara Yoris menolak didampingi kuasa hukum. Yang meninggal itu kan mama sama adik saya. Buat apa saya pakai kuasa hukum kan gitu kan? Saya nggak salah kok gitu kan? Kan yang setahu saya kalau misalnya untuk kuasa hukum itu biasanya untuk saksi itu nanti setelah ada tersangka baru kita pakai LWH itu kan, pakai perlindungan saksi kan itu pakai, itu udah pakai. Yang menawarkan siapa? Ya? Yang menawarkan siapa? Waktu itu ya itu sih Pak Yosef sih, Pak Yosef. Waktu itu ngejar terus. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang jenazah ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah hingga kini masih menjadi misteri. Lebih dari 25 saksi diperiksa dan barang bukti telah ditelusuri, namun belum ada titik terang siapa pelakunya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kesulitan ekonomi di masa pandemi membuat kaum ibu-ibu di desa Gunung Barani, Sumatera Utara menjadi buruh pemecah batu. iNews Weekend akan kembali sesaat lagi.